Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan begitu banyaknya kenikmatan kepada kita. Malam hari ini kembali Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin, mahakarya dari Imam An-Nawawi. Kita saat ini sudah sampai kepada bab yang ke-11. Bab al-mujahadah, bab bagaimana kita bersungguh-sungguh. Di antara metode dari pengarang kitab ini, beliau akan mengawali dengan ayat-ayat yang seirama dengan tema yang beliau angkat. Ada beberapa ayat yang beliau angkat di sini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh maka kami pasti akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang muhsin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya baru kembali 2 pekan lalu dari safari dakwah ke Inggris dan ke Skotlandia, 2 minggu ke 6 negara bagian. Jadi saya mendarat di Manchester, kemudian ke Sheffield, kemudian ke Liverpool, lanjut ke Skotlandia, ke Glasgow, ke Edinburgh, dan ke ujung utara dari benua Inggris yaitu Aberdeen. Lantas kemudian diakhiri ke London. Saya melihat bagaimana perjuangan dari para pendakwah Islam. Mereka sangat-sangat sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Kesungguhan mereka dari orang-orang muslim yang pertama kali membawa Islam ke benua Inggris. Mereka tidak mampu bercakap dengan bahasa Inggris, tapi dengan bahasa tubuh mereka, dengan akhlak mereka, dengan senyum mereka, dengan gestur tubuh mereka, ini ternyata membukakan mata hati dari orang-orang di sana. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, saya dapatkan bahwa perkembangan Islam sangat-sangat pesat. Per tahun itu sekitar 15-16% masyarakat Inggris convert ataupun masuk ke dalam Islam.
ya. Jadi bandulnya itu ibarat kalau jam lonceng, bandulnya itu sudah mulai berubah, ya. Dan hadir khotaliman rahimakumullah, ini merupakan sebuah perjuangan yang disebut oleh Allah walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Hadir khotaliman rahimakumullah, di Liverpool ini bukan hanya terkenal dengan klub bolanya, bukan hanya terkenal dengan grup penyanyi The Beatles-nya, ya. Tapi juga di Liverpool ini ada masjid pertama di benua Inggris yang dibangun sejak 1880-an. Ya, bagaimana ada seorang Inggris yang kemudian Allah berikan hidayah. Ya. Jadi ceritanya ayah beliau itu suka dikirim ke Afrika, kan Inggris dulu ngejajah. Di sana beliau melihat bagaimana Muslim dan Allah berikan hidayah, ya, sehingga kemudian beliau masuk ke dalam Islam, pulang, maka beliau kemudian mendirikan masjid. Hadir khotaliman rahimakumullah, Imam Ibnul Arabi ini beda dengan Imam Ibnu Arabi. Ada Ibnul Arabi, ada Ibnu Arabi, di mana beliau mengatakan termasuk dengan para ahli tafsir yang lain bahwa dalam Al-Quran tidak ada sinonim, tidak ada muradif, tidak ada kesamaan makna dalam kata. Setiap kata yang Allah pilihkan pasti memiliki maknanya. Pada bab yang sebelumnya kita membahas tentang bab al-mubadarah, bab bagaimana bersegera melakukan kebaikan. Bapak Ibu kalau baca dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian. Tapi dalam ayat lain Allah bukan menggunakan wasari'u, tapi Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin. Kalau di surat Ali Imran wajannatin arduhas samawati wal ard, kalau dalam ayat ini wajannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu. Kalau yang di sana uiddat lil muttaqin. Beliau mengatakan dan juga para ulama tafsir mengatakan bersegera, sari'u dengan sabiqu, berlomba, ini berbeda. Kalau musyaroah bersegera itu ya kita diminta bersegera saja. Kita tadi maghrib jam 5.52 misalnya, maka di antara bentuk bersegera kita bersegera sebelum adzan atau pada saat adzan. Tapi kalau berlomba-lomba, wah saya pengen yang pertama nih, kurang lebih begitu. Makanya para ulama ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, sering dengar ayatnya fastabiqul khairat, artinya apa? Tidak, para ulama mengatakan arti dan makna dari ayat itu bukan saja berlomba-lombalah dalam kebaikan, tapi jadilah pemenang dalam setiap kebaikan. Lihat dalamnya pemahaman para ulama. Memang arti asal adalah berlomba-lomba, tapi untuk apa Allah meminta kita untuk berlomba kalau ternyata kalah? Jadi tersirat makna, maka jadilah pemenang dalam setiap kebaikan. Baik, begitu juga dengan subulana. Dalam Al-Quran Allah menggunakan sirat, ihdinas siratal mustaqim, betul? Dan Allah juga kadang menggunakan sabil, wa anna hadza sirati mustaqiman fala fattabi'u wa la tattabi'us subula. Surat Yusuf. Jadi ada sirat dan ada sabil. Kalau sirat ini jalannya besar, tapi kalau sabil ini jalan-jalan kecil. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bungkakan banyak jalan yang nggak kebayang, ya, yang nggak kebayang. Oh ternyata ini jalan keluar daripada apa yang kita hadapi. Oh ternyata ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat yang pertama. Ayat yang kedua diambilkan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
dan sembahlah Tuhanmu sampai sesuatu yang yakin itu datang. Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah kematian. Jadi kita mesti bersungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu nggak ada tenggang waktunya. Oh, kita cuma sampai pensiun aja nanti, enggak ya, sampai kematian menjemput kepada kita ya. Hadirin iman rahimakumullah, saya cukupkan 2 ayat saja, kita akan masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idhannah, rawahul Bukhari atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ini adalah hadis qudsi. Karena di sini tadi kita dengar hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khas dari hadis qudsi. Hadis qudsi berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau hadis qudsi ini inti muatannya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran intinya dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadis qudsi maka pahalanya tidak sama dengan kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga perbedaannya adalah kalau untuk Al-Qur'an semuanya adalah mutawatir. Sedangkan untuk hadis qudsi tergantung yang meriwayatkan. Maka hadis qudsi juga ada yang sahih, tapi ada juga yang ternyata dhaif. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku telah menyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan tidaklah seseorang itu terus-menerus melakukan ibadah yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Kalau aku sudah cinta kepadanya, aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatan yang dia pakai untuk melihat, aku menjadi tangan yang digunakan untuk menggenggam, aku menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan beri, dan apabila dia minta pertolongan kepadaku, pasti aku akan tolong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwa kita perlu hati-hati kalau sampai kemudian kita membenci orang-orang yang soleh. Dalam hadis ini dikatakan waliku. Siapa yang disebut dengan wali Allah? Kita melihat seseorang itu wali atau bukan, ini tidak dilihat dari dia bisa melakukan sesuatu yang aneh atau bukan. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-waliku dia tidak ada rasa bersedih dan tidak ada rasa takut. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi ngukur seseorang itu dari amalnya, bukan isu tentang aneh-anehnya. Ya. Besok Jumatan dilihat, kemana dia? Wali.
sholatnya di Mekah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, secara logika saja kita dengan Arab Saudi itu beda 4 jam. Jadi kalau jam 12 siang besok nggak ada di Al-Furqan dan katanya sholat di Masjidil Haram, di sana belum zuhur. 12 dikurangi 4 baru jam 8, paling sholat duha. Jadi ngukur seseorang itu wali atau bukan cerita-cerita anehnya. Ini yang kemudian harus dibenahi di antara kita. Hadirin khotaliman rahimakumullah, standarnya itu takwa ataukah tidak? Dan mohon maaf, sering beredar yang disebut dengan karomah. Betul, para ulama sepakat ada yang disebut dengan karomatul aulia, karomah dari seorang wali. Tapi dalam istilah agama ada yang disebut dengan karomah, ada yang disebut dengan mu'jizat, ada yang disebut dengan istidraj. Yang disebut dengan mukjizat adalah sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia, dan itu Allah berikan kepada para nabinya. Jadi nabi pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngulik atau dengan istilah lain bukan dengan riyadhah, bukan, tapi memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian nabi itu besi lunak di tangan beliau. Allah berikan lagi mukjizat kepada nabi yang lain, bagaimana bisa bicara dengan semut. Lah, kalau sekarang ada yang ngaku bisa ngomong dengan semut, itu kan aneh. Maqali inna maqali hadza maqali, ini kan hadirin khotaliman rahimakumullah enggak tepat. Saya ada kajiannya bagaimana secara ilmiah itu bukan bahasa semut, tapi lebih tepatnya adalah bahasa yang digunakan oleh Yahudi zaman dulu, dan ini biasanya digunakan untuk perdukunan. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, bukan dilihat dari aneh-anehnya, tapi dilihat daripada ketakwaannya. Itu yang disebut dengan mukjizat. Ada juga yang disebut dengan karomah. Lagi-lagi karomah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang soleh, jadi bertakwa. Jadi yang namanya karomah ini nggak bisa kemudian diajarkan, karena memang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah istidraj. Istidraj ini datangnya dari setan untuk mengelabui manusia. Ada seseorang datang kepada ini, kemudian wah, bapak kayaknya ada masalah nih. Ini bukan orang pinter, tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, terkadang dia kerjasama dengan jin yang mendampingi kita, dan ini hadirin khotal iman bukan sesuatu yang mulia. Jadi kembali bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, wah ini luar biasa, sampai ada dikatakan bahwa inna damal aulia masmum, darah orang-orang soleh ini beracun. Artinya apa? Nggak sedikit mereka-mereka yang kemudian memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, dan hadir khotaliman rahimakumullah ternyata berakibat fatal kepada orang-orang yang memusuhi para ulama. Bapak Ibu bisa baca kisah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal ketika kemudian hadir khotaliman rahimakumullah, Khalifah Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang adil. Tapi setelah beliau kemudian wafat, diganti dengan Khalifah Al-Ma'mun, seorang khalifah yang cara berfikirnya itu ikut dengan pemahaman Mu'tazilah, di mana di antara yang paling terkenalnya adalah kasus bagaimana beliau mewajibkan para ulama untuk mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana para ulama dikumpulkan di suatu tempat, dikumpulkan di suatu tempat, dan hadirin khotaliman rahimakumullah, waktu itu mereka dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Hanya 4 ulama yang nggak mau mengakui.
Yang lainnya, ini kita dipaksa. Ya. Kenapa para ulama menolak Al-Quran dikatakan makhluk? Karena yang namanya makhluk itu akan hancur dan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 ini bertahan, tapi kemudian disiksa. Yang bertahan cuma tinggal 2. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Khalifah Al-Ma'mun nggak tinggal di sana. Jadi yang ngumpulin mereka itu adalah ketua, kalau istilah kita, keamanan khalifah saat itu. Akhirnya Imam Ahmad kemudian diekstradisi, ya, untuk menemui khalifah. Ya. Sambil kemudian di jalanan itu sambil dibawa sepanjang jalan para masyarakat mendoakan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dia berjumpa dan melihat wajah dari orang yang begitu zalim. Dan ternyata hadirin khotaliman rahimakumullah, sampai Imam Ahmad ke sana, Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia tanpa diketahui sebabnya. Jadi kembali hati-hati kalau kemudian seseorang itu memusuhi orang yang soleh. Baik, yang menjadi inti dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang paling Allah cintai seorang hamba untuk mendekat dengan Allah adalah dengan ibadah wajib dulu. Jangan salah prioritas. Ya. Kita sholat malam, dari pada isya kita nggak tidur, ya, sholat, baca Quran, zikir, bagus nggak? Bagus. Tapi ini ibadah sunnah. Ya. Ternyata jam 4, tinggal 40 menit lagi mulai itu. Apalagi gerimis, kiap, subuhnya kesiangan. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, ini salah prioritas. Allah mengatakan tidak ada yang lebih Allah cintai bagi seorang hamba untuk mendekat kepada Allah, melainkan yang pertama adalah dengan apa yang Allah wajibkan. Setelah apa yang Allah wajibkan, baru dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Disinilah kaitannya dengan judul bab ini, perlu sungguh-sungguh. Kita untuk membiasakan dengan ibadah-ibadah sunnah ini, ya Allah, perlu sungguh-sungguh. Ya. Saya masih ingat sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu, ketika umur sudah mau masuk umur 40, ibu saya di Mardani itu pesen ke anak-anaknya, lo biasain tahajud, biasain puasa sunnah. Karena apa? Nanti kalau udah masuk umur 40 kerasa. Apa yang kita biasakan itu akan menjadi sebuah hal yang kalau kata orang Malaysia, sebati, udah terjiwai oleh kita. Ya. Kalau sudah terbiasa, jam 3 bangun. Ya. Tapi kalau kemudian sudah nggak dibiasakan, waduh, jadinya berat. Ya. Dan Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kalau kita sudah membiasakan suatu kebaikan, nanti Allah takdirkan, entah karena umur, maksudnya pikun, atau entah karena sakit udah nggak sanggup lagi, maka dia akan tetap mendapatkan pahala seperti ketika dia masih segar ingatannya atau seperti dia masih dalam keadaan sehat. Itulah yang Allah maksud dalam surat At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka adalah pahala yang tidak terputus. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan pahala yang tidak terputus adalah siapa yang merutinkan amal ketika dia sehat, siapa yang merutinkan amal ketika dia muda, lantas pada saat dia tua, pada saat dia pikun, pada saat dia sakit, nggak bisa melakukan seperti amalan sebelumnya, dia tetap mendapatkan pahala seperti sebelumnya. Subhanallah. Dulu saya punya mbah, punya nenek, tinggalnya di Jatinegara, umurnya udah hampir 100 waktu itu, udah pikun. Kita kalau nengok beliau jam 10 keluar kamar, kita bilang, mbah mau kemana? Astagfirullahaladzim, lu pada kagak sholat? Ya Allah, anak sekarang ya, kata beliau gitu. Beliau wudu, kita diem aja. Ntar kita liatin, paling 1 rakaat, habis itu salam, rebahan lagi, azan keluar lagi. Sekarang sholat apa? Lo nanya mulu, kagak sholat lo ya Allah. Ya. Dia udah pikun, tapi
tadi Allah berikan pahala. Ya. Karena apa? Karena apa yang sudah dirutinkan. Apa yang sudah dirutinkan. Saya pernah jenguk ayahnya kawan dirawat di RSCM. Ayahnya itu pengeroposan tulang belakang dan tulang ekor. Bapak Ibu bisa dibayangkan, jangankan pengeroposan, kita kena terbentur aja kayaknya sakit, duduk nggak bisa, rebahan juga sakit. Salah satu obat penenangnya itu dia disuntikkan sejenis cairan dan ada kayak semacam morfinnya. Jadi dia nggak kerasa sakit, cuma ngomongnya jadi ngaco. Ketika saya jenguk, subhanallah kalimatnya, ya. Dalam keadaan kurang sadar, ayahnya itu yang beliau teriakan apa? Sholat, 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 sholat loh, sholat, sholat, sholat. Saya bilang, Bapak ente kenapa nih? Mereka tinggalnya di dekat Pasar Pramuka, Jalan Penggalang. Dekat Pasar Pramuka kan nama jalannya Jalan Pramuka, Penegak, Penggalang begitu ya. Di sana ada masjid. Bapaknya itu jam 5 biasa udah rapi, pakai sarung, pakai baju koko. Nah, kalau pasar udah bubaran, biasanya anak-anak muda pada main bola. Bapaknya yang rajin ngegebah-gebah anak-anak untuk sholat maghrib ke masjid. Jadi dalam keadaan beliau nggak sadar, yang keluar kalimat ajakan sholat, subhanallah. Kira-kira kita kayak gimana ya? La haula wala billah. Jadi kembali bahwa ini menunjukkan bagaimana mujahadah kesungguhan. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, yang berikutnya adalah keutamaan orang yang dekat dengan Allah. Minta akan diberi oleh Allah, minta pertolongan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak perlu kemudian kita pakai penjaga ini, penjaga itu. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin khotiriman rahimakumullah, satu hadis lagi sebelum Isya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilihkan, ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua saya pilihkan ini hadis terkenal dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau cerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau malam beliau sholat itu kakinya sampai kemudian bengkak karena lamanya berdiri, bukan karena asam urat. Kita bengkaknya asam urat. Yeah. Jadi karena lamanya berdiri. Nah ini menarik, hadir khotaliman rahimakumullah. Jadi Nabi SAW itu kalau sholat sendirian itu bacaannya panjang, dinikmati. Ya, makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi kalau sholat malam di rumah jangan tanya deh tentang bagus dan panjangnya. Tapi kalau beliau kemudian mengimami masyarakat, nah beliau itu sangat pengertian. Bahkan beliau sempat marah kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz ketika kemudian ngimamin panjang. Ya. Setelah sholat Nabi menegur, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Maksudnya apa? Orang kalau kelamaan dirinya jadi kapok jadinya. Kata Nabi SAW, fa inna fihi dhaif, ada orang yang lemah, ada orang yang dzal hajah, sholat kesini, maaf, tukang ojek online, dia lagi nunggu orderan, lama bener, udah teleponnya udah bunyi, ya Allah, ya. Dan ada yang bawa anak. Nah, jadi hadir khotariman rahimakumullah, jangan kebalik, giliran sholat sama orang, kayaknya lama, giliran sendirian kayak capung cebok kan begitu ya. Nah, kalau kata orang Mardawi gitu, kayak cabung cebok lo katanya sholat gitu ya. Jangan kebalik ya. Jadi hadir khotariman rahimakumullah, ini menunjukkan kesungguhan Nabi dalam beribadah. Sungguh-sungguh dalam beribadah. Dan ketika ditanya oleh Aisyah, apa yang kamu lakukan wahai Nabi? Allah kan sudah mengampuni dosamu. Kata Nabi, kalau udah diampuni, kenapa aku nggak menjadi hamba yang bersyukur? Bapak Ibu dirahmati Allah, begitu juga dengan kita. Bapak Ibu bersyukur, masjid kedengeran. Kemarin ketika saya di sana jauh, ya. Tapi subhanallah, memang itulah yang mungkin ya, karena minoritas jadi semangat berjamaahnya ya, walaupun jauh itu orang pada jalan ya.
Subuh nggak tanggung-tanggung, jam 2:30 Bapak Ibu subuh. Ya, itu subuh. Maghribnya 9:30, isyaknya jam 11 kurang seperempat. Jadi tidur lagi enak-enak ya Allah, udah diketok, Pak Ustadz, udah mau subuh, waduh. Ya. Makanya di sana board of imam, beberapa imam masjid mengambil beberapa pandangan ulama yaitu mazhab Hanafi yang kemudian membolehkan sholat isyaknya dijamak takdim dengan maghrib. Ya, agar tidurnya bisa lebih nyenyak, karena Bapak Ibu bisa bayangkan jam 11 kurang seperempat baru isya, selesai isya jam 11, kalau dia sholatnya ke masjid pulang jam berapa? 2:30 udah subuh, tapi masuk kerja tetap jam 8. Nah ya, tapi alasannya bukan hanya sekedar nyaman. Ada hadis riwayat Imam Abu Daud, saya nggak perlu sampaikan di sini. Intinya adalah bahwa itu diantara hal yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di sini kan kita keluar rumah sendiri sedikit, makanan udah halal semua, mau cireng, mau sempol ayam, di sana harus nanya dulu. Ya. Ada yang digantung bebek, digantung ayam, kita tanya ada nasi, ada. Ya. Tapi halal gak? Enggak, ternyata kuahnya itu pakai 2B itu, ba sama bi. Ya, banyak-banyak bersyukur kita hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Jadi kembali bahwa kesungguhan Nabi SAW dalam beribadah, dan kalau kata orang Sunda, sabisa-bisa kudu bisa, memang kadang harus dipaksakan. Awalnya harus dipaksakan, ya, harus dipaksakan. Bangun malam, subuh, Bapak Ibu mohon maaf, untuk istiqomah sholat ke masjid saja, emangnya mudah? Oh enggak, ya. Tapi dia kayak kapal pemecah es. Awalnya sulit, tapi ketika ser gitu, ya, nantinya akan enak. Kita mau ke masjid, lagi main sama anak, azan di Al-Furqan, kita mau tinggalkan, pertama kali anak akan, ayah ntar dulu dong lagi main. Tapi kalau kita bismillah, azan, ayah mau ke masjid dulu. Nah, nanti lama-lama justru anak yang ngingetin, ayah udah azan nggak ke masjid. Nah begitu, ya. Jadi itulah mujahadah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, mujahadah ini menjadi satu hal yang penting, ya. Karena bukan saja dalam hal ibadah, tapi juga hadirin khotaliman rahimakumullah dalam hal yang lain. Namanya sungguh-sungguh ini, hadirin khotaliman rahimakumullah, memang usaha tidak mengkhianati hasil, ya. Ketika usahanya sungguh, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, hasilnya juga akan kelihatan sungguh-sungguh, ya. Bagaimana hasilnya juga nggak mengecewakan. Maka dari itu di sini Imam Nawawi mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan mencontohkan apa yang disebut dengan sungguh-sungguh, baik sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh-sungguh dalam kemudian mencari dan juga melakukan aktivitas kita di dunia. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ada sekitar 2-3 menit. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dengan segala hormat. Tidak ada? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sedikit menambahkan ada 1-2 menit, ya. Di antara oleh-oleh kemarin ketika pulang dari sana itu ada satu hal yang menarik, ya. Di mana seorang bapak cerita anaknya sekolah SD di sana. Pulang sekolah anaknya bawa 2 lembar kertas. Yang pertama lukisan anaknya karena belajar gambar menggambar tadi. Yang satu surat dari kepala sekolah bahwa rambut anaknya banyak kutubnya. Dia awalnya bingung, apa hubungannya kok banyak kutu, sampai ditegur, disuratin sama kepala sekolah, ya. Beliau besokannya kemudian nganter anaknya berjumpa dengan kepala sekolah. Beliau mengucapkan terima kasih dan minta maaf atas surat teguran itu. Terus beliau nanya, memangnya apa hubungannya rambut anak kutuan kok sampai orang tua disuratin? Kata kepala sekolah, kalau anak kamu itu banyak kutunya, dia akan sering garuk-garuk. Kalau sering garuk-garuk ketika belajar, dia jadi nggak konsentrasi. Kalau dia garuk-garuk dan nggak konsentrasi,
akan pengaruh kepada teman-temannya juga jadi nggak konsentrasi. Jadi masalahnya itu bukan cuma sekedar kutubnya, tapi menjadikan anak nggak fokus dan nggak konsentrasi dalam belajar. Ini juga pelajaran buat kita, ya, bahwa orang sana itu hadirin liman rahimakumullah, sampai masalah begituan itu jadi perhatian. Bukan masalah kutunya, tapi itu anak jadi nggak konsentrasi. Kan garuk aja kalau banyak kutunya kan begitu. Kalau dia udah nggak konsen, bikin pengaruh kepada temen yang lain. Nah, ini diantara contoh sampai segitunya dia dapat teguran karena rambut anaknya banyak kutunya. Karena kenapa? Karena tadi biar konsentrasi, biar fokus, dan itu diantara sungguh-sungguh itu begitu, biar fokus dan lain sebagainya. Nah, kita juga demikian. Maka hadirin liman rahimakumullah, ini makna daripada sungguh-sungguh, ya. Kita di sini saya lihat sholat nggak ada yang pakai kaos kaki, tapi jangan coba-coba bapak-bapak kalau kemudian Allah kasih rizki buat ke Turki, kan suka ada umroh plus Turki. Dalam mazhab Hanafi, dan di sana kebanyakan mazhab Hanafi, mereka itu sholatnya justru pakai kaos kaki. Saya ke sana merasa risih, takut kaos kaki bau kan. Jadi kita walaupun pakai kaos kaki, taruh di sepatu. Nggak taunya kita dilihatin, kita sendiri ya nggak pakai kaos kaki. Ya, kadang kita perlu belajar gimana di suatu negara. Ya, habis sholat kita kan doa, mereka langsung diri sholat sunnah. Dalam hati saya ngebatin, sibuk amat mereka ini. Ternyata hadirin liman rahimakumullah, setelah mereka sholat, ya, baru kemudian mereka doa. Lah, kita ternyata habis doa sholat, jadi kita sendirian yang sholat, ya. Jadi mereka itu memang ada sedikit perbedaan. Demikian hadirin liman rahimakumullah, kembali bahwa mudah-mudahan kita bisa bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam kehidupan kita, sehingga kemudian Allah berikan berbagai macam jalan keberkahan. Akhirnya kita tutup kajian kita dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.